SSMM 8, tinggal 2 standar lagi. Ya, Pak. Yang standar 8 ini tentang kompetensi fikih pasien. Peningkatan kompetisi fikih ibadah untuk pasien. Ya. Peta kompetisi yang telah ada dalam standar akreditasi ditambah tentang mandatory training tentang fikih pasien. Dilaksanakan rutin setahun sekali. Ada modul pembelajaran, dibuatkan sertifikat. Itu bagian dari mandatory training secara keseluruhan. Ya. Dalam standar 8 ini, rumah sakit menetapkan kebijakan tentang kompetensi staf dalam hal fikih pasien. Ya. Maksud dan tujuannya, pelayanan pasien adalah proses penting yang membutuhkan pendidikan khusus, pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan yang berkenan dengan fikih pasien. Oh, maaf ya, lagi kendala di tempat saya. Oke. Oh, belum masuk ya? Pelayanan pasien adalah proses penting yang membutuhkan pendidikan khusus, pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan yang berkenaan dengan fikih pasien. Untuk keperluan tersebut, setiap jenis pelayanan dilaksanakan oleh individu yang kompeten. Logika pentingnya penguasaan fikih bagi orang sakit didasarkan pada bahwa pemahaman terhadap fikih pasien merupakan tuntunan bagi tenaga profesi kesehatan. Yang kedua, pelayanan spiritual merupakan kebutuhan dasar bagi pasien. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman ya yang di pelayanan terutama. Ya, jadi setiap kali pelayanan seorang profesional jadi sangat membutuhkan pendidikan khusus, pelatihan, pengetahuan, keterampilan. Tetapi dalam hal ini yang berkenaan di syariah ini berkenaan dengan fikih pasien. Jadi dasarnya yang pertama pemahaman terhadap fikih pasien merupakan tuntunan bagi tenaga profesi kesehatan. Yang kedua, pelayanan spiritual merupakan kebutuhan dasar bagi pasien. Elemen penilaian SSMMI 8, elemen penilaian 1. Staf rumah sakit memiliki kompetensi dalam hal fikih pasien. Telusurnya, pedoman panduan tentang kompetensi staf dalam hal fikih pasien. SPO tentang kompetensi staf dalam hal fikih pasien. Ini kan harus punya rumah sakit. Kemudian, ini contohnya ya teman-teman. Ada tambahan-tambahan tentang fikih pasien. Ini dimasukkan ke dalam kompetensi staf yang ada di dalam SNAR. Kemudian yang kedua adalah prosedur pelayanan syariah di rumah sakit didukung oleh staf kompeten dalam hal fikih pasien. Ya, telusurnya adalah dokumen bukti staf yang berkompeten dalam hal fikih pasien melakukan prosedur pelayanan syariah. Yang kedua, simulasi pelaksanaan fikih pasien. Ya, jadi akan ada simulasi, misalnya disuruh talqin lah, disuruh ngajarin tayamum, ngajarin sholat dalam keadaan sakit. Nah itu
ada seperti itu nanti simulasi pelaksanaan. Ini contoh dari Sultan Agung tentang penilaian mandatory training fikih pasien. Fikih pasiennya itu kan ada 9 materi ya, mulai dari pengenalan Maqasidus Syariah sampai ke yang terakhir adalah komunikasi Islami. Itu seperti yang Mas Dodi tadi sampaikan, yang pertama dan yang terakhir belum dilakukan di Namira, yaitu Maqasidus Syariah dan komunikasi Islami. Segera, dan nilai minimalnya adalah 80. Ini contoh sertifikatnya. Ya. Jadi sertifikat kompetisi dalam fikih pasien itu juga menjadi penilaian. Bukti sertifikat staf dalam hal fikih pasien. Nah, ini teman-teman samalah dengan KAS. Kalau di KAS kan meminta seluruh pelatihan dan diklat itu kan bagi seluruh seluruh staf itu kan minimal ada 20 jam, 20 jam dalam setahun misalnya. Itu salah satunya itu adalah ini pelatihan fikih pasien. Ini untuk berlaku untuk seluruh staf di rumah sakit. Masuk ke standar 9, mandatory training fikih pasien. Kalau tadi kompetensi stafnya sudah dilakukan, sudah dipola, sudah dibuatkan pedomannya dan seterusnya, maka pelaksananya harus ada mandatory training fikih pasien. Penyelenggaraan mandatory training keagamaan berfokus pada pelatihan dan pengembangan SDI rumah sakit dalam memahami kebutuhan spiritual pasien, ya kan, atau fikih dalam hal fikih bagi orang sakit. Ini materinya jelas ya, dari A sampai H, pengenalan Maqasidus Syariah sampai ke komunikasi Islami. Ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9 ya, 8. Islam. Ini semua harus masuk dan semua materi pelatihannya, mandatory training ini harus ada ya, disampaikan ke asesor. Elemen penilaian standar 9 dari SSMM itu, yang pertama ada kebijakan tentang pelatihan training staff. Ada kebijakannya ya. Sama kalau yang training staff di KKS itu dilakukan di SNAR itu seperti itu, tapi di sini ada tambahan adalah kebijakan pelatihan wajib mandatory training dengan materi tadi mulai dari A sampai H. Jadi mulai dari pengenalan Maqasidus Syariah sampai ke komunikasi Islam. Itu kemudian, nah ini contoh mandatory training yang disampaikan di Sultan Agung. Teman-teman, contohnya ini. Kemudian yang kedua, rumah sakit menjalankan program training yang bersifat wajib. Jadi namanya mandatory itu wajib. Mandatory training berarti training yang bersifat wajib untuk seluruh staf dengan muatan kurikulum keagamaan. Kurikulum keagamaan tadi dari A sampai A. Ya, ada bukti implementasi program mandatory, ya kan? Nanti akan ada wawancara, ada tes, ya kan? Apa yang sudah didapat dari masing-masing insan terhadap pelaksanaan standar 9 MMI. Contohnya, ya kan, contoh mandatory trainingnya, nilainya. Nah, kemudian yang ketiga, materi mandatory training dibuat modul atau paket materi. Tadi sudah saya sampaikan dari A sampai A. Oke, ini contoh materi-materinya disampaikan seperti itu. Oke, SSMMI tadi dari berapa tadi saya? Sampai terakhir sudah selesai. Kalau ada yang ditanyakan, monggo sebelum berpindah ke pokja lain. Ada yang mau di ini? Pak Datar, Pak Datar, tentang ini pelatihan fikih pasien itu kan sebelum kita lakukan kan ada kebijakan yang harus dibuat.
apakah dalam kebijakan itu pelatihan ini seperti yang lain? Apakah kita tentukan juga setiap berapa tahun gitu, Pak Dokter, di kebijakan itu? Apakah di standar syariah ditentukan ininya pelatihannya itu setiap berapa tahun, Pak Dokter? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah penyempurna dari SNAR gitu lah. Jadi dimasukkan ke SNAR dalam satu pedoman di seluruh ke SNAR itu, yang mandatory wajib ini kan setahun sekali misalnya, ya udah setahun sekali harus ada pelatihan itu. Ditambah lagi misalnya kalau kan cukup ya, misalnya tahun ini ada rekrutmen 2 kali dalam setahun rekrutnya, ya kan berarti kan sudah 2 kali. Tetapi yang lama kan masih punya sertifikatnya, bukan untuk semuanya. Tetapi semua mandatori ini kan memang wajib, berarti kalau di file kepegawaian itu wajib ada sertifikat pelatihan mandatori training. Mandatory training. Ya. Ya. Berarti Saran saya jangan buat lagi, tapi menyempurnakan yang sudah di SNAR. Jadi nyaman. Cuma pada saat sertifikasi syariah, ketika ditanya mana ini bukti dokumen atau bukti ininya, teman-teman sudah harus, apalagi nanti misalnya pakai daring ya, sudah harus bisa men-screenshot hal-hal penting sehingga tidak lagi cari halaman berapa, sudah ada dalam catatan bahwa untuk ini ada di halaman ini dan langsung di screenshot. Itu akan memudahkan asesor juga dalam menemukan apa yang diharapkan oleh standar ini. Begitu, Mas Dodi. Ya. Baik, Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Itu sementara, teman-teman. Ya. Itu aja Pak Dokter. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Mas Wawan. Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dari Pokja SSMI ya, sudah sama-sama kita membersamai untuk pendampingan Pokja Standar Syariah manajemen insani ya, manajemen modal insani.